Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia. Waalaikumsalam, Pak Bes. Apa kabar, Bu Lydia? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya menjadi Ibu nanti akan menjadi coach dan Pak Tati akan menjadi coaching. Tentunya ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam sebuah ketercapaian coaching ini, indikatornya yaitu mendengarkan secara aktif pertanyaan yang berbobot dan bagaimana memberdayakan si coaching. Kira-kira menurut pandangan Ibu, apa saja yang sudah dipersiapkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti saya tentunya akan melakukan kompetensi inti tadi, Pak, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian nanti saya juga akan berusaha untuk memberdayakan coaching, Pak, sehingga bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Bagus Ibu, kompetensi coachingnya yang akan dikembangkan dalam proses percakapan nanti. Kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifiknya ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik, saya rasa yang proses mendengarkan secara aktif itu, Pak. Gitu. Kenapa kira-kira Bu itu yang lebih spesifik? Ya, menurut pandangan saya, Pak, proses mendengarkan secara aktif ini adalah kompetensi yang sangat
inti sebenarnya dari yang inti-inti yang lain, karena dari hasil proses mendengarkan secara aktif inilah nanti kita bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau kita tidak menghadirkan mendengarkan secara aktif gitu kan, jadi nanti mungkin pertanyaan yang berbobot itu tidak mungkin bisa kita capai. Baik. Bagus Ibu. Kira-kira indikator capaian dari tujuan pengembangan nantinya di dalam coaching itu apa yang ingin Ibu lakukan? Jadi nanti saya ingin coach gitu kata coaching bisa menemukan ide-ide penyelesaian masalah sendiri. Oh, bagus. Kelihatannya sudah sangat bagus nih Bu persiapannya. Boleh silakan di lakukan percakapan dengan coaching. Silakan Ibu. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum Pak Darwin. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Saya dengar kemarin Bapak mengirim pesan ke saya katanya ada yang ingin dibicarakan, ada masalah yang ingin dipecahkan gitu Pak. Iya Bu, jadi ceritanya saya punya masalah ini karena dulu saya pernah curhat ke Ibu, jadi masalahnya itu sudah clear dan saya pikir kalau ada masalah lain juga mungkin akan mendapatkan solusi yang sama Bu ya. Jadi sekurang-kurangnya bisa mengurangi beban saya yang menurut saya tidak sesuai dengan hati nurani saya nih Bu. Jadi kira-kira apa nih masalah yang sangat membebani Pak Darwin yang kita kenal sebagai seorang guru yang sangat profesional ya, yang selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik itu. Apa kira-kira yang sangat membebani Bapak? Ya Bu, ini masalahnya sebenarnya bukan dengan masalah pembelajaran Bu ya. Tapi sekarang saya semester ini dipercayakan sebagai wakil kurikulum di sekolah saya. Jadi Bu, kasusnya kalau jam pertama itu banyak sekali guru yang perempuan yang datangnya terlambat. Jadi memang datang terlambat dengan alasan itu mengurus suami dulu, mengurus anak, kemudian ada yang tidak bisa membawa kendaraan Bu ya. Jadi kan ini kan memang alasan yang memang menurut saya tidak bisa ditoleransi lagi. Karena kalau saya selalu memberikan toleransi, dianggap Bu Pak Darwin itu mudah, sehingga ke depan itu lagi berulang terus-terusan Bu. Benar Pak. Jadi masalahnya ada guru yang Jam pertama. Ya tidak bisa menjaga kedisiplinan Ya, waktu gitu ya. Pak di jam pertama ya. Kira-kira menurut Bapak nih ya, apa penyebab guru tersebut seperti itu Pak? Itulah Bu, kalau misalnya saya tanyakan kan sebagiannya ibu-ibu ini kan menjawabnya karena pagi itu harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dulu Bu. Mengurus anak, mungkin ada yang antar anak ke sekolah, kemudian menyiapkan makan suami ya kan. Kemudian mungkin ada macet di jalan juga ada mungkin Bu ya. Itu yang alasan-alasan yang berkembang saat ini. Oh begitu ya, jadi ya itu memang alasan yang bisa dimaklumi sebenarnya Bisa Pak ya, dimaklumi karena sebenarnya. secara manusiawi ya. Tapi kan bagi siswa kita bisa Ya. maklum sebagai wakil kurikulum, Ya, tapi tetap kan siswa menunggu di kelas Bu. ya benar Pak. Jadi Jadi siswa tetap dirugikan Bu kalau kita biarkan. ya benar Pak. Jadi di satu sisi karena kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, Ya. maksudnya tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar ini artinya Ya. di istilahnya guru ini bisa memanage waktu lah Pak ya, dengan baik ya. Oke. Jadi kalau itu masalahnya Pak, kira-kira nih Pak ya, bagaimana cara Bapak untuk mengajak guru tersebut untuk seperti menumbuhkan dari dirinya sendiri itu, menumbuhkan dari dirinya sendiri. Jadi istilahnya bukan Bapak membuat peraturan ya. Iya. Nah, bukan Bapak membuat peraturan. Jadi gimana cara Bapak mengajak guru tersebut secara sadar itu membuat misalnya komitmen gitu sehingga bisa timbul motivasi dalam diri guru tersebut. Jadi kalau saya memberikan pemahaman agar timbul motivasi dari dalam diri sendiri Bu, memang saya lihat sejauh ini tidak tumbuh motivasi itu. Dan memang sudah mendarah dagingnya. Tapi saya mungkin akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama mungkin dari diri saya sendiri dulu. Saya akan memberikan contoh bahwa saya tidak pernah terlambat. Jadi ketika saya menyampaikan teguran, di orang juga bilang, oh Pak Darwin dia memang rajin.
dan patut dicontoh sehingga mereka mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Bu, saya berusaha berkolaborasi dengan guru lain yang mengalami kendala yang seharusnya sama juga dengan guru tadi. Dia juga harus mengurus suami, ada yang tidak bisa membawa kendaraan, macet dan sebagainya di jalan. Tapi beliau-beliau ini tidak pernah terlambat. Jadi kita ajak mereka itu untuk bergabung dengan kita untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Jadi bagaimana cara memanage waktu sehingga bisa teratasi masalah kedisiplinan Iya, Pak. kedisiplinan tadi. Jadi menurut jadi yang saya tangkap ya Pak ya, Ya. Bapak akan melakukan seperti mengajak teman-teman rekan sejawat di guru tersebut gitu ya, Ya. untuk istilahnya seperti memberikan pencerahan gitu Ya. ya. Jadi maksud pencerahan di sini bagaimana Pak? Mungkin membuka pola pikir mereka bahwa sebenarnya keluarga itu, anak itu sebenarnya rahmat bagi kita, bukan menjadi sebuah halangan untuk bisa berkarya. Jadi sekarang kesalahannya bukan di keluarganya, tapi kesalahannya adalah bagaimana dia sendiri ada masalah dengan cara memanage dirinya yang nggak ada ya, seperti itu, manajemen dirinya. Jadi di situ harus kita berikan pencerahan. Ya bagus itu Pak idenya ya. Saya selain Bapak memodelkan diri Bapak sendiri, kemudian Bapak juga mengajak kolaborasi dengan guru-guru yang lain sehingga mudah-mudahan bisa guru-guru yang bersangkutan itu bisa tercerahkan gitu Pak ya. Kemudian satu lagi saya kan juga akan mencoba melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah saya kan sekarang ini juga kepala sekolah yang baru, jadi beliau itu agak takut-takut juga dalam mengambil sikap. Jadi mungkin kalau kita berikan hukuman itu kan sangat tidak layak, karena memang orang-orang berpendidikan seperti guru ini kan tidak mungkin diberi hukuman. Jadi kita berikan apakah semacam penghargaan atau apa, dan ini kan harus kepala sekolah itu tangan. Misalnya pada hari guru ada penghargaan untuk guru yang rajin, guru yang berprestasi, itu menjadi satu solusi juga. Ya, berarti itu ide dari Bapak dengan mengajak kolaborasi dengan kepala sekolah juga ya. Kira-kira proses proses Bapak dalam mengajak kolaborasi dan memberikan penghargaan ke guru ini sudah di tahap mana nih Pak? Kira-kira? Memang kalau sekarang saya masih tahap berpikir, Bu ya. Oh, iya. Jadi memang belum saya lakukan, karena seperti tadi itu saya kan wakil guru yang baru. Tadi saya langsung melakukan mungkin butuh waktu, Bu ya, karena kan kita mau merubah sikap seseorang tidak semudah mendapat tangan, butuh proses pendekatan yang betul-betul matang gitu. Ya, jadi memang butuh proses nih Pak ya. Ya. Jadi kira-kira karena memang ini suatu hal yang yang besar, bisa dikatakan besar untuk kita lakukan ya. Kira-kira ada nggak orang ataupun pihak-pihak mana gitu yang bisa Bapak ajak atau Bapak istilahnya mengambil pelajaran dari orang tersebut, mungkin sudah ada yang mengerjakan atau bagaimana nih Pak? Mungkin di sekolah lain ya, saya melihat ada teman saya Pak Adi dan Mawan di SMA 2 itu sebagai wakil guru kita sangat mantap. Jadi saya akan banyak belajar kepada beliau. Sekali Pak, jadi ini istilahnya memberdayakan orang yang memang sudah berpengalaman gitu Pak ya. Ya, untuk menjadikan sumber belajar kita ya Pak. Luar biasa Pak. Jadi kira-kira apa nih langkah konkret yang akan Bapak lakukan? Tadi mungkin saya menyusun rencana kapan saya akan memanggil teman sejawat negeri kita sudah sama tadi, kemudian menyusun langkah lagi kapan jadwal saya bisa duduk bersama dengan rekan sejawat dan sekolah-sekolah. Mantap sekali idenya ya Pak ya. Bisa, Tinggal aksi aja nih ya. Aksi ya, Pak. Mudah-mudahan aksinya berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Jadi kapan kira-kira Bapak akan melakukannya secepatnya gitu Pak ya? Secepatnya mungkin setelah saya kan udah curhat itu nih. Ya, saya sudah mendapatkan sedikit pemahaman pencerahan bagi saya. Mungkin nanti malam selepas salat isya saya bisa coret-coret terus langkah-langkah apa yang kapan dan jadwalnya saya tentukan terus.
Ya semakin cepat ya semakin baik. Luar biasa Pak tadi ya, Ya, semangat sekali jadi ya Pak ya. setelah dilakukan coaching saya ini dapat ide terus. Gitu. Oh iya iya, alhamdulillah. Berarti kira-kira gimana nih Pak perasaannya setelah proses coaching kita ini? Bahagia saya Bu, karena sebelumnya kan masalah saya ini terpendam sendiri, tidak ada teman curhat, dan kalaupun saya berbicara di sekolah sedikit yang mendukung saya Bu. Sementara kalau ibu kan memberikan dukungan penuh kepada saya Bu. Oh, Jadi saya merasa dihargai. ya alhamdulillah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Berarti ada Ada sisi pencerahan, positifnya sisi lah ya dari positifnya. percakapan Ya. kita ya. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi dengan baik. Ya, semangat Pak. Ya, Ya, insya Allah masih bisa. terus Pak. semangat Bu. Ya, baiklah Pak. Ini saya juga mungkin sebentar lagi akan ini ada apa rapat ini Pak. Ya, Jadi, baik. ya. Semangat ya Pak ya. Ya, saya juga ada jam mengajar lagi. Iya iya, silakan Pak dilanjutkan kemudiannya. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya Sama-sama Pak. dan saya mendapatkan pencerahan secara penuh dari Ibu. Insya Allah ke depan mungkin kalau ada masalah itu jangan bosan-bosan Oh mendengarkan iya, nggak akan curhatan Pak. saya. Insya Allah selalu ada Ya. waktu Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, Ya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasil daripada percakapan coaching tadi sudah sangat bagus. Alur tirtanya berjalan dengan sangat maksimal, ya, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya semua sudah bagus. Yang perlu dipahami adalah di dalam coaching itu kan menganut kemitraan, kreatif dan maksimalkan potensi, dan itu sudah cukup bagus juga saya lihat di dalam sebuah percakapan itu sudah terikut semuanya. Kalau saya memberikan poin dari 1 sampai 4, poin 4 ini yang paling layak terhadap Bapak Ibu ya dalam percakapan ini, luar biasa ya. Saya ingin menanyakan sedikit Ibu terkait dengan indikator pencapaian apa yang sudah dilakukan di dalam proses coaching tadi. Ya, jadi indikatornya Pak ya. Jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan, coaching sudah mampu apa namanya menggali ataupun menemukan sendiri solusi permasalahan dari yang sedang dihadapi oleh coaching melalui upaya-upaya proses kreatif yang saya lakukan tadi Pak. Oh, Seperti itu. bagus sekali Bu. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu kondisi mana yang memang sudah tercapai ya yang dari rangkaian Ibu katakan? Yang sudah tercapai ya karena tadi saya fokus pada mendengarkan secara aktif gitu Pak kan, jadi saya rasa itu sudah saya lakukan gitu, dan hasilnya saya rasa sudah mengarahkan coaching untuk menemukan permasalahan sendiri. Kira-kira ada kompetensi apa lagi yang harus ingin Ibu kembangkan lagi ke depan ada? Ada Pak pastinya, jadi ke depan saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan berbobot gitu Pak. Jadi semoga ke depan saya itu bisa lebih mendalam lagi dalam memberikan pertanyaan kepada coaching sehingga semakin semakin bisa membangkitkan motivasi coaching dan juga membangkitkan ide-ide potensi yang ada dalam diri coaching, itu mengembangkan potensi dalam diri coaching untuk bisa melakukan pengembangan diri. Oke, bagus sekali sih Bu. Kalau saya bisa menyimpulkan, coaching tadi itu memaknai kooperatifnya sangat bagus, gitu ya. Profesionalnya sangat bagus, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan Bu. Jadi tidak kaku sekali dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan hal ini dapat terus dipertahankan, konsisten, dan terus keberlanjutan. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas arahannya, masukannya, ya sangat bermanfaat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru pembelajar